Salam sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 24 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami masih diberi ruang dan waktu hari ini untuk sejenak membaca dan merenungkan firman-Mu, menuntun kami pada kebenaran. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun, kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun, oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Amin. Tema renungan kita ialah menghakimi, atau dalam bahasa Toraja dikatakan mak pasala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, sepertinya banyak orang yang lebih pintar melihat dan memeriksa kesalahan orang lain, tetapi susah melihat apalagi mengakui kelebihan orang lain. Orang seperti inilah yang seringkali tidak tenang dalam kehidupannya, karena selalu menggunakan ukurannya untuk mengukur orang lain, bahkan dengan cepat menyalahkan orang lain. Karena itu seringkali dijadikan contoh ketika kita menunjuk orang lain, bahwa satu jari kita menunjuk orang lain, tetapi 4 jari kita menunjuk diri kita sendiri. Sehingga sebelum kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita periksa diri kita dulu, mungkin kesalahan kitalah yang lebih banyak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita mengatakan, karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian juga yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-3.
Janganlah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudara, sesungguhnya sebagai manusia tidak ada hak kita untuk menghakimi orang lain, karena hanya Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil. Dia menghakimi setiap orang tanpa memandang status atau latar belakangnya. Karena itu yang seharusnya kita lakukan ialah senantiasa hidup dalam kerendahan hati daripada bersikap sebagai hakim bagi sesama. Kita harus menyerahkan penghakiman kepada Allah. Kita harus mengasihi sesama dan fokus pada pembaruan diri. Bersyukurlah kalau kita masih bisa saling menasehati, saling mengingatkan, tetapi bukan bagian kita menghakimi kesalahan orang lain. Yang sangat penting kita lakukan ialah mari terus hidup pada kebenaran, sehingga kita menikmati damai sejahtera Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah Hakim yang adil. Karena itu kami mohon dalam perjalanan kehidupan kami terus hidup dalam pertobatan, kami berjalan pada kebenaran, dan juga kiranya dalam perjalanan kehidupan kami tidak menjadi hakim bagi sesama kami, tetapi kami membangun kehidupan yang saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain, agar sungguh-sungguh kami tetap setia bersama berjalan pada kebenaran. Diberkatilah kami semua oleh firman-Mu, dituntunlah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Diberkatilah masing-masing kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Keluarga kami terus ditopang, apa yang dikerjakan diusahakan oleh jemaat Tuhan, oleh sahabat renungan harian, berbuah baiklah dalam kehidupan ini. Kami menaruh pengharapan kami Engkau Allah yang setia, terus menopang dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan juga memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka, dan Engkau Allah sumber kelegaan dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami pun berdoa kiranya anak-anak kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, mereka bertumbuh dengan baik. Orang tua kami di masa tua mereka juga akan selalu berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam setiap apa yang dinikmati, dialami oleh segenap anak-anak Tuhan. Kiranya juga senantiasa mampu bersyukur dalam segala hal. Untuk bangsa kami, kiranya Tuhan pun terus menopang, memberkati para pemimpin-pemimpin kami untuk mengemban amanah dengan baik. Gereja-Mu dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini senantiasa ditopang oleh Tuhan, sehingga dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh mewujud nyatakan panggilan bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.